Halo semuanya, welcome back with me Rima Rahayu Putri. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini aku mau ceritain alur film yang berjudul Mulan, yaitu merupakan film yang dirilis pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Niki Caro. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan muda dari Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk berperang menggantikan ayahnya untuk menyelamatkan kaisar dan kerajaan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar aku makin semangat buat upload video selanjutnya. Selamat menonton dan enjoy! Di suatu desa terdapat seorang wanita yang bernama Mulan. Ia merupakan wanita yang mempunyai Qi yang sangat luar biasa. Sekedar informasi, Qi merupakan dasar budaya Tionghoa, yaitu kekuatan hidup atau kekuatan spiritual. Ayahnya memberitahu bahwa Qi digunakan oleh para pejuang laki-laki, sehingga Mulan harus menyembunyikan karunia-nya tersebut. Ibunya Mulan ini merasa khawatir dengan Mulan jika suatu saat dia dikucilkan orang-orang dan dianggap sebagai penyihir, karena tugas wanita itu adalah membawa kehormatan bagi keluarga. Adegan dilanjutkan dengan seorang laki-laki yang sedang berjalan di padang pasir. Dia berjalan menuju wilayah Garnisun Utara. Tiba-tiba datanglah seorang penyihir yang memasuki tubuhnya, dan dengan gampangnya dong penyihir itu dapat memasuki wilayah tersebut dan mengelabui para prajurit yang berjaga. Tiba-tiba terjadi penyerangan oleh bangsa Rouran yang dipimpin oleh Borikan. Prajurit yang menjaga pun segera menembaki bangsa Rouran tersebut. Namun sayang, para prajurit ini malah dibantai habis-habisan nih teman-teman, karena bangsa Rouran ini dipimpin oleh Borikan dan juga seorang penyihir. Tetapi ada satu prajurit yang dibiarkan hidup. Tahu kan kenapa? Ya benar, pasti penyihir itu pun mau memasuki prajurit tersebut untuk mendapatkan informasi yang penting. Adegan dilanjutkan dengan kanselir yang sedang memberitahukan kaisar tentang apa yang baru saja terjadi. Mendengar informasi dari kanselir tersebut, kaisar memutuskan untuk membentuk pasukan yang kuat, sehingga seluruh keluarga harus mengirimkan satu perwakilan laki-laki untuk dilatih berperang demi keselamatan dan ketentraman rakyat. Penyihir yang telah menyamar itu segera pergi dan menyampaikan info tersebut ke Borikan, yang merupakan ketua dari bangsa Rouran. Borikan ini memiliki niat untuk membalaskan dendam ayahnya yang telah mati terbunuh oleh kaisar di perang sebelumnya. Ia juga ingin sekali menguasai kerajaan yang dipimpin oleh kaisar. Adegan pun beralih ke Mulan yang terlihat telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang sangat cantik kayak aku. Bercanda gengs, jangan baper. Nah, kedua orang tuanya ini berencana akan menjodohkan Mulan. Tetapi sesuai tradisi mereka, setiap wanita yang akan dijodohkan akan dites kehormatan terlebih dahulu oleh mak comblang. Emangnya di Indonesia aja ada mak comblang? Tapi sayangnya Mulan ini membuat kegaduhan yang mengakibatkan orang tua dari mempelai pria tidak jadi menjodohkan anaknya dengan Mulan. Ibu maco ini malah menyalahkan ayahnya Mulan karena ia mengatakan ayahnya Mulan ini tidak bisa mendidik Mulan dengan baik. Tiba-tiba datanglah para pasukan yang diutus oleh kerajaan ke desa tersebut. Ya benar, mereka memberitahukan bahwa setiap keluarga diminta untuk menyerahkan satu perwakilan laki-laki untuk berperang. Ayahnya Mulan yang mengalami cedera kaki pun dengan gagah berani siap untuk melakukan perang kembali walaupun kakinya cedera akibat perang sebelumnya. Oh yes, berarti Qi yang dimiliki Mulan adalah keturunan dari ayahnya yang seorang pejuang. Adegan dilanjutkan kembali dengan mereka yang sedang berkumpul. Di sini Mulan meminta agar ayahnya tidak usah berperang karena kondisinya sedang cedera. Tetapi sang ayah tetap bersikeras untuk berjuang demi kehormatan keluarga Hua. Pada malam harinya terlihat Mulan yang bersedih menatapi ayahnya. Di situ ayahnya mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan untuk berperang. Di sini Mulan melihat sebuah benda yang terdapat gambar burung phoenix yang merupakan legenda terdahulu dari Tionghoa. Ayahnya percaya bahwa phoenix ini akan menyampaikan ke para leluhur mereka bahwa ayahnya tersebut telah setia, berani dan jujur.
Mulan yang telah ditinggal pergi oleh ayahnya beristirahat pun segera menghampiri pedang sang ayah tersebut. Pedang tersebut ditandai dengan pilar kebajikan, yaitu setia, berani, dan jujur. Ia pun memutuskan untuk pergi berperang untuk menggantikan ayahnya secara diam-diam. Keesokan harinya, ayah dan ibu Mulan terkejut atas kepergian Mulan untuk berperang secara diam-diam. Ayahnya ini hanya bisa berdoa kepada para leluhur dan sang Phoenix agar putrinya tersebut, yaitu Mulan, selalu diberikan perlindungan. Pada saat perjalanan, Mulan sempat kebingungan, tapi sang Phoenix mendampingi dan menunjukkan arah hingga Mulan telah tiba di tempat latihan sebelum berperang. Tak diduga, Mulan pun malah berkelahi dengan seorang pria dan langsung dihentikan oleh komandan. Komandan bertanya siapa namanya. Di sini Mulan mengaku bahwa ia adalah seorang laki-laki yang bernama Hua Jun. Adegan dilanjutkan dengan Mulan yang harus mandi bersama dan tidur bersama dengan para lelaki. Karena ia tidak ingin rahasianya terbongkar, ia pun memilih untuk menjadi penjaga setiap hari. Keesokan harinya, ia dan para prajurit lainnya memulai latihan sebelum berperang. Di sini mereka melakukan berbagai macam latihan. Di sini mereka diajarkan untuk melakukan keseimbangan, memanah, dan lain sebagainya. Tiba-tiba Mulan dan temannya ini terjadi salah paham dan mereka pun mulai bertarung. Komandan yang melihatnya pun sengaja untuk tidak melerai mereka sehingga ia melihat bahwa Mulan memiliki chi yang sangat kuat. Disinilah komandan benar-benar yakin bahwa Mulan ini memang petarung sejati. Adegan dilanjutkan dengan Mulan yang dipanggil untuk menghadap komandan. Di sini Mulan merasa gugup dan khawatir. Sesampainya tiba, komandan itu langsung berbicara bahwa ia tahu rahasia Mulan yang memiliki chi yang sangat kuat. Ia juga menyampaikan bahwa ia adalah teman ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya Mulan ini adalah prajurit yang hebat. Tetapi di sini komandan masih belum tahu ya teman-teman bahwa si Mulan ini adalah seorang wanita. Mulan pun semakin berusaha untuk melatih kemampuan dirinya untuk menghadapi perang nanti. Ia berlatih dengan sungguh-sungguh dan sangat serius. Sementara di tempat lain, bangsa Roran sedang berkumpul membicarakan bahwa waktu untuk membalas dendam terhadap kaisar dan merebut kerajaan telah tiba dan akan dilaksanakan. Adegan pun dilanjutkan dengan bangsa Roran yang kembali menyerang garnison. Di sini terlihat para prajurit kembali berguguran dalam perang tersebut. Para prajurit yang telah dilatih pun akan segera menghadapi pertarungan. Di sini mereka dituntut untuk bersumpah agar berjanji tidak mengkhianati 3 pilar kebajikan, yaitu setia, berani, dan jujur. Di sini terlihat Mulan tak menyebutkan pilar ketiga, yaitu kejujuran. Adegan dilanjutkan dengan Mulan yang menemui komandan. Ia bermaksud untuk jujur tentang dirinya yang adalah seorang wanita. Tetapi pada saat Mulan berbicara, tiba-tiba komandan Tung memutus pembicaraannya dan berkata bahwa Mulan ini laki-laki yang baik dan sejati. Hal tersebut membuat Mulan mengurungkan niatnya untuk berkata jujur. Adegan kembali dilanjutkan dengan para prajurit yang melakukan perjalanan menuju garnison Stepa Gunung di Batalion 5. Di perjalanan mereka melihat jasad para prajurit yang telah gugur berperang melawan bangsa Roran. Sesampainya di Batalion 5, komandan dan para prajurit diberitahukan bahwa bangsa Roran telah menuju Batalion 5 dan siap untuk berperang. Adegan pun dilanjutkan dengan Mulan dan teman-temannya yang sedang berkumpul. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi setelah mereka melakukan peperangan. Apakah mereka masih hidup atau tidak? Apakah mereka masih bisa menikmati hidup atau tidak? Di sini Mulan berjanji akan melindungi dan menyelamatkan mereka semua. Keesokan harinya, para prajurit kerajaan dan prajurit yang baru berlatih berkumpul di daerah pegunungan. Hal tersebut untuk menghadang bangsa Roran. Di sini sangat terlihat bahwa bangsa Roran ini sangat banyak dibandingkan para prajurit kerajaan. Melihat hal tersebut, komandan memberikan perintah agar menembakkan anak panah ke bangsa Roran.
Di sini terlihat peperangan sudah mulai terjadi ya teman-teman. Anak panah sudah berterbangan ke sana kemari. Tetapi ketua dan beberapa anggota dari bangsa Roran berbalik arah ke belakang. Di sini komandan meminta prajurit di sayap kiri untuk mengejar mereka. Pada saat pengejaran, para prajurit dan anggota Roran saling menembakkan anak panah, sehingga prajurit satu persatu berguguran. Dan di situ hanya sisa Mulan yang terus melanjutkan pengejarannya. Mulan sang pemberani ini terus mengejar. Mulan pun sampai di suatu tempat yang sangat sunyi. Tiba-tiba datanglah penyihir yang langsung menyergap Mulan. Di sini terjadi peperangan antara Mulan dan penyihir. Mereka bertarung dengan sengit, dan Mulan pun sungguh berusaha untuk membunuh penyihir tersebut. Tetapi sayangnya, Qi yang kuat dari Mulan ini tidak mengalir sepenuhnya akibat kebohongan yang ia tutupi. Sehingga Mulan pun jatuh terhempas ke bebatuan hingga pingsan. Ini benar-benar kelihatan sakit banget ya teman-teman. Ketika tersadar dari pingsannya, Mulan tiba-tiba melihat 3 pilar kebajikan di pedangnya tersebut. Sehingga ia menyadari bahwa ia harus berkata jujur tentang jati dirinya kepada orang-orang. Mulan yang bangkit pun langsung segera bergegas kembali menuju prajurit yang lain dengan menunjukkan jati dirinya. Ia menunjukkan bahwa ia adalah Hua Mulan, bukan Hua Jun. Di sini ia langsung berperang mengikuti teman-teman yang lain ke bangsa Roran. Ketika sedang berperang, tiba-tiba datanglah ribuan burung yang merupakan wujud dari sang penyihir. Di sini ia langsung mengerubuni para prajurit dan komandan. Tentu saja mereka pun langsung membuat tameng dan tak melihat musuhnya kembali. Di sini Mulan melihat bahwa bangsa Roran telah berkumpul dan menyerang para prajurit menggunakan bola api yang sangat panas. Mengetahui hal tersebut, Mulan pun berencana untuk kembali mengelabui bangsa Roran tersebut. Ia menyusun topi-topi prajurit di atas bebatuan yang tepat di belakang bangsa Roran. Prajurit bangsa Roran pun terkelabui, segera berbalik arah dan mengirimkan serangan bola panas ke belakangnya. Ternyata rencana Mulan ini benar-benar berhasil ya teman-teman. Karena bola panasnya itu yang diberikan bangsa Roran tiba-tiba tepat terjatuh di atas pegunungan es yang membuat gunung tersebut terjadi longsor. Mulan pun senang karena rencananya telah berhasil. Ia pun segera bergegas menaiki kudanya dan langsung pergi berlari sejauh mungkin. Bangsa Roran yang tidak jauh dari pegunungan itu pun seketika tewas terkena longsor es. Tetapi tidak dengan para prajurit, karena para prajurit jaraknya sangat jauh dengan longsor tersebut. Hanya saja ada teman Mulan yang terjatuh dan tergelincir ke dalam es yang longsor itu. Di sini Mulan langsung membantunya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Perlu dicatat ya teman-teman, di sini ketua dari bangsa Roran masih belum meninggal. Adegan dilanjutkan dengan komandan dan para prajurit yang sedang mencari Hua Jun. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang wanita, yaitu Mulan, menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya ia adalah seorang wanita. Di sini Mulan langsung berlutut dan meminta maaf kepada komandan dan teman-teman yang lain. Tetapi komandan yang mengetahuinya pun langsung sangat marah karena Mulan telah menipu dan mengkhianati pilar kebajikan yang membuat aib di keluarga Hua. Di sini Mulan minta hukuman untuk dieksekusi, tetapi komandan hanya mengusir dan mengeluarkannya sebagai seorang prajurit. Mulan pun mengikuti perintah dari komandan dan segera pergi dari situ. Di sini ia sangat bersedih karena ia tidak akan bisa pulang kembali ke rumahnya karena ia telah membawa aib keluarga dan aib keluarga Hua dan desanya. Tiba-tiba datanglah seorang penyihir yang mulai berbicara dengan Mulan. Penyihir itu mengatakan bahwa ia juga mempunyai nasib yang sama seperti Mulan, yaitu seorang wanita yang memiliki qi kuat tetapi diasingkan dan dianggap sebagai penyihir.
Penyihir pun mengajak Mulan agar bersatu dengannya, sehingga kekuatan mereka semakin kuat dan dapat mengambil kedudukannya sebagai seorang wanita yang mempunyai chi yang kuat. Penyihir pun memberitahukan bahwa bangsa Roran sebenarnya belum kalah, tetapi peperangan di pegunungan itu hanya untuk pengalihan agar si Borikan dapat menyerang kaisar ke kerajaan. Mendengar hal tersebut pun Mulan langsung bergegas untuk bertemu dengan komandan. Ia masih tetap setia untuk menyelamatkan kaisar dan kerajaan. Sesampainya di Batalion 5, Mulan pun langsung bercerita ke komandan. Di sini komandan tak percaya dan tetap mengusir Mulan. Tetapi berkat dukungan para prajurit, akhirnya komandan ini luluh karena kesetiaan dan keberanian Mulan yang tak dapat diragukan. Mulan pun ditunjuk agar menjadi pemimpin pasukan menuju kerajaan. Ini film benar-benar rame banget ya teman-teman, bener-bener recommended banget buat kalian. Sementara bangsa Roran telah menyusup ke kota kerajaan. Penyihir pun lagi-lagi memasuki tubuh dari seorang kanselir. Di sini ia pun langsung menghasut kaisar dengan mengatakan bahwa Borikan mengajak kaisar untuk berduel. Sang kaisar yang tidak ingin rakyatnya terus menderita pun bersedia untuk bertarung dengan Borikan. Sementara si penyihir ini meminta agar semua penjaga di kerajaan berkumpul dan membiarkan pintu-pintu masuk tidak terjaga. Wah gila sih, ini penyihir satu memang benar-benar cerdik banget ya teman-teman. Mulan dan para prajurit pun segera tiba di kerajaan. Tetapi di sini ia terkejut, kenapa kok nggak ada penjaga satupun sih di kerajaan? Ketika Mulan masuk, benar saja bahwa prajurit sedang berkumpul dan bangsa Roran pun dengan enaknya dapat memasuki kerajaan tersebut. Di sini terjadi pertempuran antara prajurit Mulan dan bangsa Roran. Di sini Mulan diutus oleh komandan untuk menyelamatkan kaisar. Mulan pun terus berlari sambil ditemani para prajurit yang menghadang bangsa Roran. Tetapi ketika sampai di tempat kaisar, ia terkejut karena yang ada di situ adalah seorang penyihir, bukan sang kaisar. Di sini Mulan memberikan nasihat kepada sang penyihir bahwa ia masih bisa berubah. Di sini penyihir pun lalu terbang menunjukkan arah di mana keberadaan sang kaisar. Mulan mengikuti di belakang penyihir tersebut. Sementara di tempat lain, sang kaisar telah dijebak oleh Borikan. Beliau diikat dan langsung digantung ke atas. Di sini mereka berbincang-bincang. Borikan mengatakan akan membalaskan dendam ayahnya yang telah mati dibunuh kaisar. Borikan yang terkejut melihat kedatangan Mulan pun langsung menembakkan anak panah kepadanya. Tetapi di sini penyihir berkorban untuk Mulan. Dia lebih memilih agar tertembak anak panah. Di sini terlihat jelas bahwa penyihir memberikan semangat untuk Mulan. Adegan pun dilanjutkan dengan Mulan dan Borikan bertarung dengan sangat sengit. Di sini mereka bertarung menggunakan pedang dan tiba-tiba pedang ayahnya Mulan ini jatuh ke dalam api. Di sini Mulan bersedih tetapi kaisar menyemangatinya. Di sini Mulan pun kembali bangkit. Dia ditemani sang legenda burung Phoenix. Pertarungan antara Mulan dan Borikan ini kembali sengit. Di sini Mulan dapat merebut pedang dari si Borikan. Ia pun langsung memutuskan tali dan Borikan pun terjatuh dan terbunuh. Sehingga Mulan ini dapat menyelamatkan sang kaisar kerajaan. Di sini kaisar pun merasa bangga dengan Mulan. Adegan pun dilanjutkan dengan sang kaisar yang berkata bahwa ia berhutang nyawa kepada Mulan dan negara berhutang budi kepada Mulan. Di sini Mulan diberikan hadiah untuk bergabung ke prajurit terbaik kerajaan. Tetapi Mulan ini menolak dan memilih pulang ke keluarga. Sesampainya di desa, Mulan ini langsung disambut oleh pelukan hangat dari adiknya, ibunya, dan juga ayahnya. Tiba-tiba datanglah komandan dan para pengawal. Mereka menyampaikan bahwa Mulan memberikan kehormatan kepada leluhurnya, keluarganya, desanya, dan negaranya. Maka atas perintah kaisar, Mulan diberikan pedang yang terdapat 4 pilar kebajikan, yaitu setia, berani, dan jujur. Tetapi ada satu pilar lagi, yaitu pengabdian kepada keluarga. Mulan pun diajak kembali untuk bergabung dalam petugas pengawal khusus kaisar. Di sini semua orang sangat bangga kepadanya, begitupun dengan sang legenda Phoenix. Cerita pun akhirnya selesai.
Oke teman-teman, segitu aja video aku kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.